Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kelanjutan dari hubunganmu ya. Apa yang akan terjadi di kehidupan percintaanmu selanjutnya. Oke. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life ya. Oke. Jadi di sini kamu disuruh untuk menunggu ya, menunggu tanpa ada action, tanpa ada upaya, tanpa ada usaha untuk hubungan ini ya, karena di sini uh, semesta sedang bekerja dalam hubungan kalian ya. Jadi ini memang udah diatur, jadi kamu disuruh untuk stop, jangan melakukan apapun, biarkan semesta yang bekerja dalam hubungan ini. Oke, kita lihat dulu dari tarotnya, ceritanya seperti apa. Seven of Cups, kemudian Queen of Pentacles, okay. Kemudian Nine of Wands, kemudian ada Queen of Cups ya, Queen of Cup reverse, kemudian ada Nine of Cup tegak ya, satu lagi okay, The Hermit. Nampaknya orang masa lalumu atau mantanmu ingin datang kembali. Nah, dan di saat inilah kamu mulai bimbang ya, mulai kepikiran tentang hubungan kamu saat ini. Gimana nih kamu harus berbuat apa nih ketika dia datang ya, apakah kamu harus menerima lagi atau enggak. Nah, inilah yang membuat kamu akhirnya gundah gulana, bingung harus mau gimana. Sebenarnya gini ya, untuk kamu menerima dia lagi untuk saat ini itu bukan pilihan yang terbaik ya. Untuk sekarang ini bukan pilihan yang terbaik ya, untukmu ya, untukmu dan untuk hubungan ini gitu. Karena semesta menginginkan kalian untuk santai dulu ya, tenang, gak usah mikirin dulu tentang cinta-cintaan. Cobalah untuk bersabar, untuk tetap stay cool di dirimu sendiri, tetap untuk slay ya, calm down, bersikap ramah dan sabarlah dengan diri sendiri ya terlebih dahulu, dan menemukan kepekaan dalam dirimu ya, karena di sini nampaknya kamu ada juga yang perlu diperbaiki ya di dalam dirimu, cuman mungkin memang bukan sesuatu yang membuat orang terluka. Oh, tidak, kalau harus ada perubahan berarti ini membuat orang terluka, membuat orang kecewa ya. Jadi kamu disuruh untuk tenang dulu, jangan gegabah, gak usah gerasak gerusuk dengan dia, dengan percintaanmu. No, kamu tidak diizinkan untuk dekat-dekat dulu dengan dia. Kamu disuruh untuk sadarkan dirimu dulu, untuk
timbulkan kepekaan dirimu ya, untuk lebih peka pada diri sendiri terlebih dahulu, karena di sini aku lihat kamu memang orangnya tidak peka, kamu orangnya cuek, kamu orangnya acuh seperti itu. Ketika kamu udah bisa mengontrol itu, kamu udah bisa mendapatkan kesabaran, keramahan, kemudian kamu udah bisa mendapatkan kepekaan dalam hidupmu, maka di sini akan muncul peluang hubungan yang tulus dan penuh dengan penuh kasih ya. Tapi kamu juga di sini harus tetap memperhatikannya ya, jangan tiba-tiba ada orang yang datang kamu anggap ini orang yang akan dijanjikan. No, tidak ya, tidak seperti itu. Harus tetap dianalisa, harus tetap dilihat-lihat dulu. Bahkan di sini Queen of Pentacles ya, kamu disuruh untuk merawat dirimu dulu deh ya. Mau kamu memboroskan dirimu dengan sesuatu ya boleh. Yang penting di sini kamu relax aja dulu, kamu fokus aja dengan kehidupanmu, kamu santai dengan hidupmu. Kemudian kamu cobalah nikmati hidupmu dan mulai belajar untuk lebih peka pada sekitarmu, pada dirimu sendiri gitu ya. Itu cuman yang butuh kamu lakukan ya. Tidak usah memikirkan ini dia mau datangnya kayak mana atau kamu harus bagaimana ya. Ini di sini memang sarannya cuman untuk kamu ya, cuman untuk kamu. Dan ini Nine of Wands reverse ya. Nampaknya kamu ini sering sekali mengalami kekecewaan ya, sering sekali mengalami kekecewaan dalam hubungan kamu bersama dia. Betapa atau bagaimanapun kamu berusaha untuk membuat hubungan ini berhasil, selalu aja kamu merasa tidak puas dalam hubungan ini. Usaha kamu tidak membuahkan hasil. Apa yang kamu harapkan tidak terjadi. Kamu merasa bahwa ini sia-sia. Ya, usahamu itu sia-sia, semuanya tidak ada yang terwujud sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan ekspektasimu. Dan aku lihat juga kamu itu sampai terlalu over gitu ya, terlalu over, atau bisa dibilang kamu terlalu bucin, kamu terlalu mempertaruhkan segalanya gitu ya, sampai kamu seperti itu. Tapi tetap setiap apa yang kamu usahakan, walaupun udah over kamu berikan tindakan untuk agar hubungan ini terjalin, tapi nampaknya tidak ada yang berhasil ya. Jadi di sini aku melihat kamu benar-benar sekarang itu udah kehabisan energi, kamu udah lelah dengan hubungan ini ya. Baik ini secara mental ataupun fisik, kamu udah capek aku lihat. Jadi makanya di sini kamu disuruh untuk udah relax aja dengan dirimu. Kalau kamu mau memanjakan dirimu dengan pemborosan, silahkan lakukan gitu ya. Karena aku lihat juga nih kamu Queen of Pentacles. Jadi kamu bergelimangan harta, kamu secara keuangan oke, gitu, nggak ada masalah dengan keuanganmu, kamu baik-baik aja. Jadi silahkan kalau mau memanjakan dirimu. Ada Nine of Wands, kamu udah lelah, udah nggak usah dipikirin berarti ya, nggak usah dipikirin si Seven of Cups ini yang mau datang gitu ya. Ingat, nggak usah keras kepala ya, karena di sini aku lihat Nine of Wands, kamu masih keras kepala untuk tetap bertahan di situasi ini ya. Di situasi ini kamu tetap menunggu dia, kamu tetap ingin action ke dia, tapi nggak akan bisa terjadi karena di sini semesta yang menginginkan kalian untuk stop, jangan gerak gitu ya, jangan ada action. Karena gini, semesta itu menginginkan kalian berdua harus sama-sama sadar dari kedua belah pihak, bukan hanya sepihak aja yang berjuang, tapi harus dari kedua belah pihak yang memang punya rasa tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk membuat hubungan ini berhasil, untuk berjuang, untuk mempertaruhkan. Harus dari kedua belah pihak seimbang, mau sama-sama menguntungkan dalam hubungan ini. Jangan hanya sebelah pihak yang berusaha atau sebelah pihak yang berkorban gitu ya. Jadi ini suatu pelajaran lah ya untuk kalian. Karena di sini pun dia sedang dikelola ya, dia sedang dikelola untuk
mengelola emosi dia ya sebelum dia terburu-buru untuk membuat hubungan ini berhasil. Sebenarnya dia pun mau ngebuat hubungan ini berhasil, cuman kalau kamu kan ya oke, ini tentang sama-sama ego ya. Kamu cuek, kalau dia tentang emosi. Jadi aku lihat di sini ini peringatan bagi dia ya untuk tidak membiarkan ketakutan. Jadi ada ketakutan di dalam diri dia untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Ada ketakutan kan atau kurang percaya diri ya dari si dia ini, dia takut akan merusak hubungan kamu dengan dia. Jadi ada ketidakpercayaan diri dari dia, entah apa dan kenapa kok dia bisa merasa seperti ini, tapi intinya dia di sini ada rasa ketakutan untuk berkomitmen. Justru malah kalau dia berkomitmen sama kamu, justru malah akan menghancurkan hubungan kalian. Bisa jadi ini pengaruh dari traumatik yang pernah dia alami ya. Ini adalah rasa traumatik yang pernah dia alami. Ini bisa jadi entah ini tentang masa lalu dia, entah ini tentang keluarga dia. Akhirnya dia mendapatkan traumatik, dia takut justru malah menghancurkan hubungan kalian seperti itu ya. Makanya di sini dia sedang dikelola untuk mengelola emosi dia ya sebelum dia menjalin kembali hubungan dengan kamu. Karena aku lihat di sini dia sangat membutuhkan kamu sebenarnya, dia sangat bergantung sama kamu. Cuman itu dia ada ketakutan dalam berkomitmen ya, dalam berkomitmen. Maka dari itu di sini dia sedang mencoba untuk membuat hubungannya berhasil dengan kamu, tapi sebelum itu dia harus mengutamakan kebutuhan dia dulu dan memikirkan untuk diri dia terlebih dahulu ya, karena ini dia masih ada ketakutan. Apapun ketakutan itu nampaknya tentang kehidupan dia sendiri juga ya. Selain ini traumatik dari masa lalu, ini juga ada sesuatu nih di dalam diri dia yang belum terpenuhi. Bisa jadi tentang karir atau keuangan ya, yang membuat dia akhirnya tidak percaya diri terhadap kamu. Jadi udah dia punya rasa traumatik. Bisa jadi ini berkaitan ya, bisa jadi ini berkaitan. Mungkin dia pernah gagal dengan masa lalu dia, dengan hubungan dia yang lampau, yang lalu, dan ini berhubungan dengan keuangan atau karir. Mungkin dulu dia menjalin hubungan dengan yang lalu, dengan masa lalu dia itu ternyata dia entah bangkrut, ternyata dia entah memang tidak memiliki keuangan yang stabil, entah dia memang tidak punya pekerjaan sehingga dia merusak hubungan dia bersama pasangannya yang lalu. Seperti itu. Akhirnya dia traumatik ketika dia menjalin hubungan dengan kamu, ada rasa ketakutan dia akan menghancurkan hubungan ini. Akhirnya ketika kalian maju untuk mau menjalin hubungan, akhirnya mundur lagi. Ketika mau percaya mau maju, taunya ketika udah deket mundur lagi. Seperti itu. Karena di sini ada traumatik yang masih menghantui dia. Ya. Jadi dia harus menyeimbangkan emosi dia dulu dan melawan orang lain yang mencoba mengambil keuntungan dari kebaikan dia. Gitu ya. Jadi apapun mungkin orangnya memang terlalu baik ya, memang orangnya baik, jadi dia gampang banget dimanfaatkan oleh orang ya, sehingganya ini juga mempengaruhi hubungan kalian, entah apa ya, orang-orang lain itu ya yang ingin memanfaatkan dia dengan cara apa, tapi itu harus dia tangani terlebih dahulu ya, karena di sini pun ada Nine of Cup kok ya. Karena aku lihat pun di sini dia sedang mencoba untuk mensyukuri apa yang sedang dia miliki sekarang, baik itu dalam keadaan dia memang lagi kesulitan atau memang dalam keadaan dia lagi baik-baik saja, tapi saat ini dia sedang mencoba untuk mensyukuri apa yang sedang dia miliki. Dan karena dia berpikir begini, ketika dia bersyukur dengan apa yang dia punya sekarang, itu justru bisa memberikan inner positif gitu ya di dalam diri dia, dan bisa membuat daya tarik dia terhadap orang-orang itu jadi
enak gitu ya, jadi enak gitu. Jadi bahkan di sini ketika dia udah merasa nyaman dengan hidup dia, kamu pun akan lebih suka dengan dia gitu ya. Inner dia akan terpancarkan dan kamu akan tertarik energinya ke dia, seperti itu. Menurut dia seperti itu. Dan aku lihat gini, pada waktu yang tepat, dia meyakini ya, pada waktu yang tepat untuk merasakan lebih dekat dengan kamu itu pasti akan ada waktu yang tepat untuk bisa menjalin hubungan yang sukses, hubungan yang klop, hubungan yang menyenangkan. Itu pasti akan ada di waktu yang tepat, menurut dia seperti itu. Jadi dia pun di sini sedang menstabilkan diri dia pun sedang menikmati hidup dia pun sedang menggapai pencapaian diri dia. Jadi ini kamu sedang berproses, dia pun sedang berproses, dan dia yakin kok pada waktu yang tepat nanti kalian akan dipertemukan kembali, kalian akan dibuat pada satu hubungan yang bahagia. Dia yakin itu. Jadi dia berharap kamu tidak usah takut, tidak usah gelisah ya, karena di sini pun dia tetap menjaga perasaan dia terhadap kamu. Ya, aku lihat di sini dia masih menjaga perasaan dia untuk kamu. Nah, nih kemudian ada the Hermit ya. Aku lihat nanti dia kan percaya akan ada masa yang tepat, waktu yang tepat untuk dia bersama kamu bisa kembali ya. Nah, di sini ada the Hermit ya. Jadi ini menunjukkan bahwa masa itu akan terlewati ya, masa itu akan terlewati. Masa apa? Masa tentang kesepian, masa tentang sakit hati, masa-masa tentang menyakitkan dari rasa sakit dia di masa lalu. Jadi dia ini sebenarnya masih punya trauma kan. Nah, trauma ini akan hilang nih di The Hermit. Jadi setelah dia bersyukur, setelah dia udah menikmati hidup dia udah mengalami proses dalam hidup dia untuk kebahagiaan hidup dia, untuk kebahagiaan cintanya, maka di sini akan ada masanya dia udah sembuh dari masa lalu dia, dari rasa sakit, dari rasa kecewa, dari rasa perpisahan atau apapun lah traumatik dia. Intinya dia sudah sembuh dari traumatik dia, dan di sini dia baru akan siap menjalin hubungan lagi dengan kamu ya. Jadi di sini dia harus melepaskan dulu traumatik dia, baru dia di sini bisa ngejalin hubungan lagi dengan tenang bersama kamu. Dan aku lihat justru dia setelah dia udah bisa mengelola emosi dia, di sini dia akan lebih dewasa, lebih bijaksana ya, The Hermit nih. Dan aku lihat mungkin dia ini orang yang lebih tua usianya dari kamu ya, atau mungkin memang sikap dia akan menjadi lebih dewasa ya dari kamu, karena aku lihat di sini The Hermit orang yang bijaksana. The Hermit ini orang yang bijaksana ya, petapa kan nih petapa ya, dan dia kan udah punya jenggot ada kemungkinan kan dia lebih tua gitu ya. Nah, dan aku lihat di sini dia akan berusaha keras untuk bisa terhubung kembali dengan kamu, untuk mengusahakan balikan lagi dengan kamu. Tenang aja, tinggal menunggu waktu yang tepat aja. Yang penting dia di sini kalau dia sudah sembuh dari rasa sakitnya, maka dia akan action, dia akan bergerak. Aku lihat di sini ya, karena dia tahu ya dia udah terlalu lama berpisah dengan kamu. Bahkan di sini nggak ada waktu yang cukup kemarin itu bisa bersama kamu gitu ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Dia udah terlalu banyak menghabiskan waktu berpisah dengan kamu. Dia udah rindu banget, dia udah kangen banget, dia udah udah tidak kuat lagi menahan ingin bertemu dengan kamu. Jadi tenang aja, tunggu aja dia di sini ya. Kamu nggak usah banyak gaya, kamu nggak usah banyak cincong, kamu nggak usah banyak memaksakan diri ya. Yang penting di sini kamu happy aja dengan hidupmu. Kamu harus bisa lebih pengertian, lebih perhatian sama sekeliling kamu, bahkan dengan dirimu sendiri. Paling tidak dengan dirimu sendiri, kemudian baru dengan sekelilingmu.
Dan ketika kamu proses, dia pun berproses, maka nanti akan ada masanya, ada waktunya kalian akan dipertemukan di tengah-tengah dan bisa bersama kembali ya. Karena di sini pun dia sedang berjuang kok dengan rasa traumatik dia, dengan emosi dia ya, dengan emosional dia gitu ya. Jadi memang di sini kalian harus berproses dulu. Inilah rencana semesta untuk kalian. Maka dari itu tunggu aja ya. Kalau misalkan kalian masih mengharapkan orang ini, kalau kalian nggak mau mengharapkan orang ini, beda lagi cerita nanti ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat energi paling kuat di sini adalah Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.